Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Tanggal 27 September, resmi ditetapkan sebagai Hari Komedi Nasional. Tapi rakyat sudah tertawa sejak lama. Di negeri yang katanya gemah ripah Loh Jinawi, tawa bukan lagi soal hiburan. Ia telah menjelma menjadi mekanisme bertahan hidup. Ketika logika tak lagi berfungsi, ketika janji tak lagi ditepati, dan ketika kenyataan terlalu pahit untuk ditelan mentah, rakyat memilih tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena tak ada pilihan lain. Tertawa agar tetap waras. Tertawa agar tak meledak. Tertawa agar tak lupa bahwa mereka masih hidup. Dan kini, negara ikut menetapkan satu hari khusus untuk merayakan komedi. Sebuah keputusan resmi, ditandatangani dengan tinta birokrasi, diserahkan dengan senyum diplomatis, dan diumumkan dengan gaya yang seolah-olah ini adalah pencapaian monumental. Tapi di balik seremoni itu, ada ironi yang terlalu besar untuk diabaikan. Karena di negeri ini, komedi bukan hanya seni. Ia adalah sistem. Ia adalah strategi. Ia adalah cara negara beroperasi. Video ini bukan sekadar editorial. Ini adalah undangan untuk melihat ulang kenyataan yang selama ini kita anggap biasa. Ini adalah ajakan untuk menyimak, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan nalar. Untuk menonton sampai akhir, bukan karena penasaran, tapi karena kita semua terlibat. Karena setiap kalimat di sini, bukan hanya kritik, tapi cermin. Cermin yang memantulkan wajah kita sebagai rakyat, dan wajah mereka sebagai penguasa. Jangan skip, jangan buru-buru. Biarkan setiap kata mengalir, biarkan setiap absurditas terkuak, dan biarkan tawa yang muncul bukan karena lelucon, tapi karena kesadaran. Karena di negeri ini, yang paling lucu bukan komedian. Yang paling lucu adalah mereka yang tak sadar sedang melawak. Mari kita mulai. Hari Komedi Nasional, ironi negara yang menertawakan luka rakyat. Tanggal 27 September ditetapkan sebagai Hari Komedi Nasional. Sebuah keputusan resmi, ditandatangani oleh pejabat negara, diserahkan dengan senyum bangga, dan dirayakan sebagai bentuk penghormatan terhadap maestro komedi Bing Slamet. Tapi di tengah gegap gempita penetapan itu, rakyat bertanya-tanya, apakah ini bentuk apresiasi terhadap seni komedi, atau pengakuan terselubung, bahwa negara memang sudah lama menjadikan komedi sebagai sistem pemerintahan. Karena kalau bicara soal komedi, rakyat Indonesia sudah kenyang. Setiap hari, dari pagi hingga malam, dari layar televisi hingga layar ponsel, kita disuguhi pertunjukan komedi yang tidak lucu. Komedi yang tidak ditulis oleh penulis naskah, tapi oleh pejabat publik. Komedi yang tidak dibawakan oleh komika, tapi oleh menteri, gubernur, anggota dewan, dan juru bicara lembaga negara. Komedi yang tidak mengundang tawa, tapi mengundang rasa muak, getir, dan kadang putus asa. Salah satu contoh paling segar, adalah pernyataan pejabat yang mengatakan, bahwa judi online sulit diberantas, karena banyak peminatnya. Pernyataan ini bukan hanya absurd, tapi juga berbahaya. Ia mengandung sesat pikir klasik, argumentum ad populum. Menganggap sesuatu wajar hanya karena banyak orang melakukannya. Kalau begitu, korupsi juga jangan diberantas, karena banyak pejabat yang melakukannya. Narkoba juga dilegalkan saja, toh peminatnya tidak sedikit. Logika semacam ini, bukan hanya cacat, tapi juga menunjukkan bahwa negara telah menyerah sebelum bertarung. Bahwa hukum bukan lagi alat penegakan keadilan, tapi alat pembenaran untuk ketidakberdayaan. Dan ini bukan satu-satunya, kita juga pernah mendengar pejabat yang berkata, kalau tidak mau bayar pajak, jangan hidup di negara ini. Pernyataan ini mengandung sesat pikir false dilema. Seolah-olah rakyat hanya punya dua pilihan, tunduk atau hengkang. Padahal yang dituntut rakyat, bukan pembebasan pajak, tapi transparansi penggunaan pajak. Bukan penghapusan kewajiban, tapi penghapusan kebocoran. Tapi negara lebih suka memaksa daripada menjelaskan. Lebih suka mengancam daripada melayani. Di bidang pendidikan, komedi berjalan dengan gaya yang lebih halus tapi tetap menyakitkan. Kurikulum berubah setiap ganti menteri, guru dibebani administrasi yang tidak relevan, dan siswa dipaksa mengikuti sistem yang tidak memahami mereka. Ketika hasil ujian rendah, pejabat berkata, itu karena siswa kurang belajar. Padahal yang kurang belajar adalah sistem. Ini adalah sesat pikir scapegoating. Menyalahkan individu untuk menutupi kegagalan struktural. Seolah-olah anak-anak harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat tanpa riset, tanpa konsultasi, dan tanpa logika. Di bidang kesehatan, rakyat antre berjam-jam untuk berobat. BPJS katanya gratis, tapi harus sabar. Sabar menunggu, sabar dirujuk, sabar ditolak. Dan ketika pasien meninggal karena terlambat ditangani, pejabat berkata, itu sudah takdir.
Ini adalah sesat pikir appeal to fate, menggunakan takdir sebagai alasan untuk kelalaian. Seolah-olah kematian adalah bagian dari prosedur, bukan akibat dari sistem yang rusak. Negara pun cuci tangan, dan rakyat dikubur bersama harapan. Di bidang hukum, komedi mencapai puncaknya. Koruptor miliaran bisa bebas karena alasan kesehatan, sementara pencuri sandal dihukum penjara. Pejabat yang tertangkap tangan bisa berkata, itu hanya salah paham. Dan ketika publik marah, pejabat berkata, kita harus menghormati proses hukum. Ini adalah sesat pikir appeal to prosedur. Menganggap semua keputusan sah hanya karena mengikuti prosedur, meskipun substansinya cacat. Seolah-olah hukum adalah ritual, bukan keadilan. Negara pun menjadi panggung sandiwara, dan rakyat penonton yang tak pernah diberi tiket VIP. Di media sosial, komedi digital berlangsung tanpa henti. Buzzer dibayar untuk membela kebijakan, influencer diundang ke istana, dan narasi dibentuk seperti sinetron. Ketika ada kritik, mereka berkata, itu hoaks. Dan ketika hoaks terbukti benar, mereka berkata, itu sudah lewat. Ini adalah sesat pikir appeal to time. Menganggap sesuatu tidak relevan hanya karena sudah berlalu. Padahal dampaknya masih terasa, dan pelakunya masih bebas. Negara pun menjadi produser konten, dan rakyat dipaksa menonton tanpa bisa skip. Di bidang ekonomi, rakyat melihat harga naik, subsidi hilang, dan pajak bertambah. Tapi pejabat berkata, itu demi stabilitas. Ketika rakyat protes, mereka berkata, kalau tidak mau bayar pajak, jangan hidup di negara ini. Ini adalah sesat pikir yang sama, diulang dengan nada yang lebih keras. Seolah-olah satu-satunya cara bertahan adalah tunduk, dan satu-satunya cara protes adalah pindah negara. Negara pun menjadi pemeras legal, dan rakyat korban yang tak bisa melapor. Di panggung kampanye, pejabat bicara tentang integritas, transparansi, dan pengabdian. Tapi di belakang layar, mereka pamer mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan pesta ulang tahun anak dengan badut internasional. Ketika ditanya, mereka berkata, itu hasil kerja keras. Ini adalah sesat pikir appeal to effort. Menganggap semua kekayaan sah, hanya karena bekerja keras, tanpa menyebutkan bahwa kerja keras itu dilakukan di atas anggaran negara. Seolah-olah rakyat harus bersyukur, bukan bertanya. Di bilik suara, rakyat disuruh memilih. Tapi pilihannya terbatas, wajah lama dengan janji baru, atau wajah baru dengan janji lama. Dan ketika hasilnya mengecewakan, pejabat berkata, itu kehendak rakyat. Ini adalah sesat pikir appeal to majority. Menganggap keputusan benar hanya karena didukung mayoritas, meskipun mayoritas itu dibentuk oleh manipulasi, intimidasi, dan amplop. Negara pun menjadi ilusi demokrasi, dan rakyat aktor figuran. Di upacara, rakyat disuruh menyanyikan lagu kebangsaan, hormat bendera, dan bangga jadi Indonesia. Tapi mereka juga melihat sumber daya dijual ke asing, hutan dibakar, dan budaya dikomersialisasi. Ketika ada kritik, pejabat berkata, jangan jadi pengkhianat bangsa. Ini adalah sesat pikir appeal to patriotism. Menganggap semua kritik sebagai ancaman, dan semua pertanyaan sebagai penghinaan. Seolah-olah cinta tanah air berarti diam, dan nasionalisme berarti tunduk. Dan di tengah semua absurditas ini, negara menetapkan satu hari untuk merayakan komedi. Sebuah keputusan yang ironis, karena komedi sudah menjadi bagian dari sistem. Bukan sebagai seni, tapi sebagai strategi. Bukan sebagai hiburan, tapi sebagai pelarian. Rakyat tertawa bukan karena lucu, tapi karena tidak punya pilihan. Mereka menertawakan nasib, bukan lelucon. Mereka tertawa agar tidak menangis. Mereka tertawa agar tetap waras. Pejabat pun terus tampil di panggung, melempar pernyataan yang lebih cocok jadi punchline daripada kebijakan. Seperti ketika seorang menteri berkata, kami tidak bisa melarang anak-anak main game, karena itu bagian dari perkembangan zaman. Atau ketika seorang gubernur berkata, kemacetan adalah tanda ekonomi bergerak. Atau ketika seorang anggota dewan berkata, anggaran reses itu penting, agar kami bisa menyapa konstituen. Semua pernyataan ini mengandung sesat pikir, dan semua disampaikan dengan wajah serius. Seolah-olah mereka tidak sadar, bahwa mereka sedang melawak. Dan rakyat pun terus menonton. Tidak di studio, tapi di jalanan. Tidak di kursi penonton, tapi di kursi roda. Tidak dengan popcorn, tapi dengan nasi bungkus. Mereka menonton komedi yang tidak pernah selesai. Komedi yang tidak punya jeda iklan. Komedi yang tidak bisa di-pause. Komedi yang tidak bisa di-skip. Komedi yang tidak lucu. Hari Komedi Nasional, mungkin dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap seniman. Tapi di mata rakyat, ini adalah pengakuan bahwa negara memang sudah lama menjadi komedian. Bahwa kebijakan adalah sketsa. Bahwa pidato adalah monolog. Bahwa konferensi pers adalah stand-up. Bahwa sidang paripurna adalah panggung lawak. Dan di tengah semua itu, rakyat hanya bisa tertawa. Tertawa sambil bekerja. Tertawa sambil berjuang. Tertawa sambil bertahan. Karena kalau tidak tertawa, mereka akan menangis.
Dan kalau mereka menangis, siapa yang akan menghibur mereka? Jika Anda masih menyimak hingga titik ini, berarti Anda bukan sekadar penonton. Anda adalah saksi dari absurditas yang selama ini dibungkus rapi dengan jargon, seremoni, dan pencitraan. Anda adalah bagian dari mereka yang menolak tertawa hanya karena disuruh, dan memilih tertawa karena sadar. Sadar bahwa di negeri ini logika seringkali kalah oleh retorika. Sadar bahwa tawa rakyat bukan tanda hiburan, tapi tanda perlawanan yang sunyi. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Terima kasih telah memberi waktu untuk mendengar, bukan hanya suara, tapi makna di balik suara. Karena di tengah kebisingan algoritma, di tengah banjir konten yang berlomba-lomba menjadi viral, Anda memilih untuk menyimak sesuatu yang tidak menjual harapan palsu, tapi menyuguhkan kenyataan yang tak bisa dihindari. Jika menurut Anda video ini layak didengar lebih banyak orang, silakan bagikan. Jika Anda merasa ada yang perlu ditambahkan, dikritisi, atau diperdebatkan, kolom komentar terbuka lebar. Dan jika Anda ingin terus mengikuti narasi-narasi yang tidak tunduk pada eufemisme, silakan tekan tombol subscribe. Bukan karena kami ingin angka, tapi karena kami ingin suara. Suara yang tidak dibeli, tidak dibungkam, dan tidak dibentuk oleh kepentingan. Karena di negeri yang menetapkan Hari Komedi Nasional, kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi penanya. Penanya yang tidak puas dengan jawaban-jawaban lucu yang menyembunyikan luka. Penanya yang tidak berhenti ditawa, tapi terus menggali makna di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, dan kalaupun harus tertawa, pastikan Anda tahu siapa yang sedang Anda tertawakan.